Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas 2J yang beranggotakan Dinda Maulia Dewanti, Azahra Yustia Yusuf, dan Dina Firyanti. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang paradigma konstruktivisme. Selamat menonton, enjoy! Paradigma adalah cara pandang orang mengenai diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma bersifat normatif sehingga dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan tanpa harus melakukan pertimbangan secara eksistensial dan epistemologis yang panjang. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu kebenaran, sehingga kebenaran dari suatu realitas bersifat relatif. Dalam konstruktivisme, setiap individu memiliki pengalaman yang unik, sehingga setiap cara yang diambil oleh masing-masing individu dalam memandang atau memaknai suatu hal itu valid, dan masing-masing individu harus memiliki rasa menghargai atas pandangan yang berbeda tersebut. Dalam ilmu sosial, paradigma konstruktivisme merupakan kritik terhadap paradigma positivis, karena realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang yang bisa dilakukan oleh kaum positivis. Kajian paradigma konstruktivisme menempatkan posisi peneliti dapat masuk dengan subjek yang akan diteliti. Ciri-ciri paradigma konstruktivisme. Yang pertama, ontologi. Paradigma melihat bahwa kenyataan itu ada, tetapi bersifat majemuk dan setiap orang memiliki makna yang berbeda. Lalu ada epistemologi. Paradigma ini menggunakan pendekatan subjektif karena efektif untuk menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dan yang terakhir ada metodologi. Paradigma ini menggunakan beberapa jenis pengkonstruksian dan digabungkan dalam sebuah konsensus yang melibatkan aspek hermeneutik dan dialektik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu komunikasi. Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma dalam komunikasi yang beranggapan bahwa realitas sosial bersifat relatif dan realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial. Pada kenyataannya, realitas sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya peran dari suatu individu, baik dari luar maupun dari dalam realitas itu sendiri. Proses paradigma konstruktivisme dalam berkomunikasi. Subjek mengkonstruksi realitas sosial, kemudian mengkonstruksinya dalam dunia realitasnya. Setelah itu, menyempurnakan realitas tersebut berdasarkan subjektivitas individu lain dalam lingkungan sosialnya. Konstruksi harus dilakukan sendiri oleh individu tersebut berdasarkan pengetahuannya. Pengetahuan juga merupakan konstruksi dari seseorang yang memahami suatu hal yang tidak dipahami oleh individu yang pasif, sehingga pemahaman tersebut tidak dapat ditransfer. Sedangkan lingkungan adalah sarana terjadinya konstruksi itu. Constructivism paradigm dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu dalam menafsirkan dunia realitas yang ada. Media merupakan agen konstruksi realitas. Media bukan hanya sekedar saluran penyampai informasi, melainkan juga sebagai subjek yang mengonstruksi realitas. Dalam konteks ini, media tidak hanya sekedar menampilkan dan menunjukkan realitas serta pendapat dari narasumber, tetapi media sangat berperan juga dalam mengonstruksi suatu realitas. Selain itu, jurnalis juga memegang peran yang penting. Realitas yang disampaikan oleh seorang jurnalis kepada publik bukan fakta yang sebenarnya, tetapi hasil dari bingkai atas konstruksi yang dia lihat melalui ideologinya. Konstruksi realitas itu bekerja berawal dari para wartawan, kemudian ada pada eksekutif media. Kedua hal ini adalah hal yang sering kali mempengaruhi kebijakan dari suatu pemberitaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.